Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari narator pertama dan nama saya Abdrafi dan rekan saya. Nama saya Oleh Sabrina. Jadi di sini kami akan menjelaskan perkembangan teater di Indonesia dari tahun 1920 sampai 1950. Baiklah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ya kan. Periode 1920-an menjadi awal berkembangnya drama-drama pujangga baru. Naskah drama tersebut ditulis berdasarkan masalah penjajahan dan penindasan yang terjadi kala itu. Unsur teater ini disusun menggunakan bahasa Indonesia dengan bentuk dialog antar tokoh dan sajak. Pada tahun 1930, teater pada masa ini merupakan lanjutan dari periode sebelumnya yang bertemakan perjuangan. Akan tetapi, terdapat tambahan warna dengan sentuhan cerita kerajaan dan kisah mistis. Beberapa di antaranya adalah Keris Empu Gandring yang ditulis oleh Imam Supardi, Hantu yang ditulis oleh Mr. Singgi, dan Nyai Bloro yang ditulis oleh Dr. Satiman Wirjo Sanjojo. Selain itu, Insinyur Soekarno juga berkontribusi terhadap perkembangan teater di Indonesia di masa pengasingannya ke Bengkulu. Beliau menuliskan lakor Dokter Setan, Krikut Bikut Bi, dan Rainbow di tahun 1927. Indonesia periode 1940-an, teater ini berkembang di masa penjajahan Jepang sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan totaliter Jepang. Meskipun demikian, ide kreatif muncul dari Kamajaya dan Anjar Asmara yang menginisiasi Badan Pusat Kesenian Indonesia. Ide tersebut diwujudkan oleh Presiden Soekarno yang didukung oleh Sanusi Pane, Armin Pane, Mr. Sumanang, Kamajaya, Dadan Sultan Takdir Alis Jabana. Periode teater 1950-an juga disebut sebagai perkembangan teater di awal kemerdekaan. Teater ini pada umumnya terdiri atas kisah perenungan atas jasa pahlawan yang gugur memperjuangkan kemerdekaan. Kisah itu menggoreskan nilai keberanian, kekecewaan, kemunafikan, pengorbanan, keikhlasan, sikap pengecut, dan kepahlawanan. Oke, sekarang kami akan melanjutkan pembahasan dari materi yang pertama, yang dimana kami adalah narator selanjutnya. Di sini saya Wahyu dan teman saya Doli. Dan pada bagian kami kali ini akan membahas pada bagian tentang perkembangan zaman dari tahun 1960 sampai 1990. Teater Indonesia periode 1960 hingga 1970-an. Pada periode ini, teater berkreasi dengan menggabungkan unsur tarian, dagelan, dan unsur etnis lainnya. Beberapa karya di masa ini diantaranya adalah Paman Fanya oleh Anton Chekhov, Bidunita Botak, dan Badak-Badak oleh Lenosco di tahun 1960. Pangeran Geusun Ulun oleh Saike KM di tahun 1961. Teater Teror dan Teater Koma. Teater Indonesia periode 1980 hingga 1990-an. Perkembangan teater Indonesia pada periode ini mulai mendapatkan perhatian khusus dengan didirikannya lembaga teater. Dengan adanya lembaga tersebut, lahirlah beragam festival teater seperti Festival Teater Jakarta, Festival Seni Pertunjukan Rakyat di Yogyakarta, Teater Gapit di Solo, Teater Bel di Bandung, dan lainnya. Halo semuanya. Nah, teman-teman, dari penjelasan tentang perkembangan zaman dalam seni teater tadi, menurut kalian bagian berapa sih yang menarik? Jadi, nextnya kami sebagai narator selanjutnya perkenalkan nama saya Anini Citasani Dan nama saya Dara tadi. Jadi kami akan membahas fungsi-fungsi dari seni teater dan dua ciri-ciri seni teater, yaitu seni teater tradisional dan seni teater klasik. Sampai jumpa di narator selanjutnya. Bye bye. Ini datang nggak keluar kamar kenyang minum ya, apa aja dah. Oh kenyang makannya ayam, gajah. Pantas saja. Tidak rusak. Kalau keras tidak rusak. Beberapa fungsi seni teater. Fungsi seni teater sebagai sarana upacara.
Pada awal kemunculannya, teater hadir sebagai sarana upacara untuk persembahan kepada dewa Dionysus dan pesta untuk dewa Apollo. Dalam fungsinya ini, teater tidak membutuhkan penonton, karena penontonnya berasal dari peserta upacara itu sendiri. Fungsi seni teater sebagai media ekspresi. Lewat kesenian ini, para seniman akan mengekspresikan seninya dalam bentuk gerakan tubuh serta dialog. Fungsi seni teater sebagai hiburan. Sebagai hiburan, teater berfungsi menghibur penonton. Oleh sebab itu, para seniman harus mempersiapkan pertunjukannya dengan matang agar penonton terhibur. Teater sebagai media pendidikan. Jika suatu teater dipentaskan, diharapkan pesan-pesan yang ingin diutarakan penulis dan pemain tersampaikan kepada penonton. Melalui pertunjukan, biasanya manusia akan lebih mudah mengerti nilai baik buruk kehidupan dibandingkan hanya membaca lewat sebuah cerita. Oke guys, selanjutnya kami sebagai moderator, saya Adam Syaputra, rekan saya. Saya Rani Puji Lestari. Oke, sekarang kita bahas apa nih di moderator kita kali ini? Baik, di sini kami akan membahas tentang teori atau bisa dikatakan sebagai pengertian seni teater menurut para ahli. Mari kita Yang pertama, Balthazar Villegen. Teater merupakan seni drama yang melukiskan mengenai sifat serta watak manusia dengan melalui gerakan. Yang kedua, menurut Moulton, teater merupakan suatu kisah hidup yang digambarkan atau diilustrasikan di dalam bentuk gerakan, atau disebut dengan live presented in action. Menurut Annie Kivardi, teater merupakan suatu seni drama yang menceritakan mengenai sebuah kisah dengan melalui kata-kata serta gerakan. Guys, sekarang kita berdua akan membahas tentang, tapi sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Kartika dan teman saya Nurul Atifah. Kami adalah narator kali ini yang membahas tentang unsur-unsur seni teater. Oke, langsung langsung aja. Unsur-unsur seni teater merupakan unsur yang menyangkut dan mengurus tentang bagaimana keberlangsungan pementasan suatu teater. Unsur internal terdapat dalam seni teater ialah naskah atau skenario, pemain, pemeran atau tokoh, sutradara, properti, penataan, seluruh pekerja yang terkait dengan pendukung pementasan teater, antara lain tata rias, tata busana, tata lampu, dan tata suara. Oke las teman-teman, jadi kesimpulan seni teater adalah jenis kesenian pertunjukan drama yang dipentaskan di atas panggung. Dan pada seni teater itu sendiri, banyak nih yang sudah berubah, yang awalnya konsepnya jadul hingga konsepnya modern seperti sekarang. Jadi ini teman-teman, ada saran saya, mulai sekarang kita cintai karya bangsa Indonesia. Contohnya seperti seni teater ini, soalnya banyak manfaat yang terkandung. Nah begitulah teman-teman jadi kesimpulan dari kesenian teater ini. Terima kasih. Tapi satu lagi udah dihidupin ya? Udah. Assalamualaikum. Ya. Nah, Oke, sekarang kami akan melanjutkan pembahasan. Ada juga yang kiri. Kami nggak boleh pakai hal guys. Oh, boleh, tambahin aja itu kayak cuma untuk kata asli. Itu kalau apa juga lo di sini apa? Jadi kalau mau ngerti ya tinggal dia. Dan sekarang